Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucy Estiana dan teman saya Hertika Widiwati akan membahas mengenai akuntansi transaksi jasa keuangan syariah. Materi yang dibahas kali ini adalah yang pertama, syarf, kemudian wadiah, wakalah, kafalah, qardul hasan, jualah, dan yang terakhir rohani. Syarf adalah memperjualbelikan uang dengan uang sejenis maupun tidak sejenis. Contohnya, memperjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak, baik berupa perhiasan maupun mata uang. Syarat dalam akad syarf adalah, yang pertama, masing-masing pihak saling serah terima dalam barang sebelum keduanya meninggalkan. Yang kedua, jika akad syarf dilakukan atas barang sejenis, maka harus seimbang. Yang ketiga, khiyar syarat tidak berlaku dalam akad syarf. Yang pertama, jurnal saat membeli valuta asing. Kas berada di posisi debit dan kas berada di posisi kredit. Yang kedua, jurnal saat valuas dijual. Kas berada di kredit, di bawahnya ada kerugian berada di debit. Selanjutnya yang dikredit adalah kas berupa dolar. Jika mengalami kerugian, jurnal yang tertulis adalah kas berada di debit, keuntungan berada di kredit, dan kas dolar berada di kredit. Wadiah. Wadiah adalah barang titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap nasabah yang bersangkutan menghendaki. Wadiah dibagi menjadi dua. Yang pertama, wadiah yadamanah, yaitu penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan dengan izin si pemilik dengan menjaganya secara utuh. Yang kedua, ada wadiah yamanah, yaitu penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang yang dititipi kecuali karena kelalaian. Syarat dari wadiah. Yang pertama, orang yang menitipkan barang atau orang yang dititipkan keduanya harus berakal. Yang kedua, kedua belah pihak harus balik dan mayais. Yang ketiga, harta atau barang yang dititipkan harus dapat diberikan secara fisik. Contoh transaksi dari wadiah, yaitu nasabah menitipkan barang kepada bank syariah sejak awal disepakati transaksi jual beli manfaat barang atau sewa titipan tersebut sehingga bank syariah boleh mengenakan fee kepada nasabah. Jurnal saat menerima setoran, yaitu kas berada di debit dan kreditnya giro atau tabungan wadiah. Jurnal saat penarikan, yang pertama, apabila diberikan secara tunai, jurnal yang tertulis adalah giro atau tabungan wadiah berada di sisi debit dan di sisi kredit ada kas. Apabila pemindahan bukuan, maka jurnal yang tertulis giro atau tabungan wadiah di sisi debit dan giro atau tabungan atau rekening berada di sisi kredit. Saat pemberian bonus, yang pertama apabila diberikan secara tunai, maka beban bonus berada di sisi debit dan kreditnya ada kas. Apabila dimasukkan ke rekening, maka tertulis beban bonus berada di sisi debit dan di sisi kredit tertulis giro atau tabungan wadiah. Yang ketiga, apabila ada unsur pajak, maka jurnal yang tertulis adalah beban bonus berada di sisi kredit dan beban bonus berada di sisi debit dan sisi kreditnya adalah giro atau kas atau tabungan wadiah, dan yang ketiga, pajak penghasilan berada di sisi kredit. Wakalah. Wakalah adalah suatu tindakan menyerahkan kuasa dirinya kepada orang lain untuk melaksanakan suatu yang merupakan haknya dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa. Syarat wakalah sebagai berikut, yaitu pekerjaan atau urusan itu dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain. Yang kedua, pekerjaan itu dimiliki oleh muwakil sewaktu akad wakalah. Yang ketiga, pekerjaannya itu diketahui secara jelas. Yang keempat, syikhat. Jenis-jenis al-wakalah, yang pertama al-wakalah al-khosoh, yang kedua al-wakalah al-amah, yang ketiga al-wakalah al-muqayyadah, dan al-wakalah mutlaqah. Berikut akuntansi wakalah.
Kafalah. Kafalah yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga dalam rangka pemenuhan kewajiban dari pihak kedua atau yang ditangguh terkait tentuan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan apabila pihak yang ditanggung cedera janji atau wan prestasi di mana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang menjadi hak penerima jaminan. Syarat-syarat kafalah adalah yang pertama, tindakan hukum syariah yang disepakati. Yang kedua, harus sama ridho dan ada pilihan. Yang ketiga, harus jelas dan gamblang. Penulisan transaksi apabila akuntansi bagi pihak penjamin, yaitu pada saat penerima imbalan tunai, yaitu kas berada di sisi debit dan kreditnya pendapatan kafalah. Akuntansi bagi pihak penjamin, pihak dijamin, yaitu pada saat pembayaran beban, yaitu beban kafalah di debit dan kreditnya 5. Qardul Hasan. Qardul Hasan merupakan akad pinjaman kebajikan yang diberikan kepada nasabah sebagai pinjaman uang maupun pinjaman untuk modal usaha yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat sosial di mana sumber dana yang dipinjamkan bersumber dari dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf, uang, dan dana sosial lainnya. Skema Qardul Hasan. Pemberi pembiayaan menyepakati akad Qardul Hasan dengan penerima pembiayaan. Penerima pembiayaan menerima dan menjalankan usaha dengan dana pembiayaan. Kemudian yang ketiga, jika memperoleh laba maka akan diperoleh penerima pembiayaan. Yang terakhir, dana pembiayaan akan dikembalikan kepada pemberi pembiayaan. Berikut merupakan akuntansi Qardul Hasan. Yang keenam adalah hiwalah. Hiwalah adalah pemindahan beban hutang dari muhil atau orang yang berhutang menjadi tanggungan muhal alaih atau orang yang berkewajiban membayar hutang. Rukun hiwalah yang pertama muhil, yang kedua adalah muhal atau muhdal, yang ketiga muhal alaih, yang keempat ada hutang pihak pertama pada pihak kedua, yang kelima ada hutang pihak ketiga kepada pihak pertama, yang keenam ada sigo. Contoh transaksinya adalah sebagai berikut. Si A atau muhal memberi pinjaman kepada si B atau muhil, sedangkan si B masih mempunyai piutang kepada si C atau muhal alaih. Begitu si B tidak mampu membayar utangnya kepada si A, ia mengalihkan beban utang tersebut kepada si C. Dengan demikian, si C yang harus membayar utang si B kepada si A, sedangkan utang si C yang ada pada si B dianggap selesai. Jasa transaksi yang ketujuh adalah rohan. Rohan artinya menjaminkan utang dengan sesuatu yang bisa menjadi membayar utang tersebut, atau nilainya bisa membayar utang tersebut, artinya menjadikan sesuatu yang bernilai uang sebagai jaminan terhadap utang. Rohan biasa disebut sebagai gadai. Akad perjanjian gadai yang pertama adalah harus berupa barang karena hutang tidak bisa digadaikan. Kemudian yang kedua, penetapan kepemilikan pegadaian atas barang yang digadaikan tidak terhalang seperti mushaf. Yang ketiga, barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah masa pelunasan hutang gadai. Akuntansi rohan yang pertama adalah bagi pihak penerima gadai. Jurnal pada saat menyerahkan uang pinjaman, jurnalnya adalah piutang pada kas. Kemudian jika menerima biaya pemeliharaan, kas pada pendapatan. Pada saat mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan dan penyimpanan, beban pada kas. Kemudian pada saat pelunasan uang pinjaman, kas pada piutang. Bagi pihak yang menggadaikan, pada saat menerima uang pinjaman, jurnalnya kas pada utang. Kemudian pada bayar utang untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan, jurnalnya adalah beban pada kas. Kemudian ketika pelunasan utang yaitu utang pada kas, kemudian saat penjualan barang gadai yaitu kas, akumulasi penyusutan pada debit, kerugian pada debit, kemudian keuntungan pada kredit dan aset pada kredit. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.